Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Higenea Taufik dengan NIM 2411522003. Eh, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas AI saya yang berjudul pemanfaatan teknologi AI ChatGPT dalam menyusun kode program rekapitulasi data. Tugas ini disusun sebagai tugas tambahan mata kuliah struktur data dan algoritma yang diampu oleh Profesor Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama yaitu ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah model bahasa berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini dirancang untuk memahami serta menghasilkan teks secara alami dalam berbagai konteks seperti percakapan, penulisan kreatif, pemrograman, hingga analisis data. ChatGPT mampu menjawab pertanyaan yang kompleks, memberikan ide-ide yang solutif, dan membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas secara efisien. Dengan kemampuannya dalam memproses bahasa alami secara dua arah, ChatGPT dapat sangat cocok digunakan sebagai alat bantu presentasi, asisten virtual, maupun sistem chatbot dalam berbagai bidang. Yang kedua, Borland C++ Builder 6. Borland C++ Builder 6 adalah sebuah Integrated Development Environment atau IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Windows dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman C++. IDE ini menggabungkan kemampuan visual seperti drag and drop untuk desain termuka atau GUI dengan kekuatan pemrograman C++ dalam membangun aplikasi yang cepat dan efisien. Borland C++ Builder 6 menyediakan berbagai komponen visual, pustaka kelas atau library, serta debugger yang memudahkan proses pengembangan perangkat lunak. Selain itu, software ini juga mendukung pemrograman berorientasi objek dan mempercepat proses pembuatan aplikasi desktop melalui lingkungan pengembangan yang terpadu dan intuitif. Selanjutnya yaitu linked list. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan elemen sejenis atau node yang saling terhubung melalui pointer. Setiap node berisi data dan pointer menuju ke node selanjutnya. Pointer memungkinkan elemen-elemen terhubung secara logika, meskipun tidak bersabahan secara fisik di memori. Terdapat dua pointer utama, yaitu head yang menunjukkan node pertama dan juga tail yang menunjukkan node terakhir. Operasi seperti penambahan atau penghapusan simpul akan mengubah nilai pointer. Nilai terakhir memiliki pointer bernilai 0. Dan yang terakhir yaitu stack. Stack adalah struktur data linear yang menerapkan prinsip last in first out atau LIFO, yang artinya data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama yang dikeluarkan. Stack memiliki dua operasi utama, yaitu push, yaitu untuk menambahkan data ke atas tumpukan, dan juga pop, untuk menghapus data yang paling atas. Selain itu, terdapat juga operasi pick atau top untuk melihat nilai di atas stack tanpa menghapusnya. Stack sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti implementasi fungsi rekursif, evaluasi ekspresi matematika, pengurutan karakter, serta fitur undo-redo dalam program. Stack dapat diimplementasikan menggunakan array maupun linked list, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik program. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pengenalan awal program. Berikut adalah GUI dari program saya. Pertama, admin akan memilih tanggal sesuai hari dia menginputkan datanya. Lalu, admin akan menginputkan modal dengan menginputkan modal awal pada edit 1, lalu mengklik button 1. Lalu modal ditambahkan ke list box 2,
Dan jika admin merasa modalnya kurang, ia bisa menambahkan modal lagi hingga modal dirasa cukup. Dan semua modal di listbox 2 akan dijumlahkan di edit 3. Lalu selanjutnya yaitu pembelian stok kelapa sawit di gudang. Eh, Pembelian stok kelapa sawit untuk gudang. Eh, eh, Setelah menginputkan modal, pengguna dapat menginput stok yang ingin dibeli pada edit 2, lalu mengklik button 2 atau button input, dan button tersebut akan menghitung harga dengan cara jumlah stok yang ingin dibeli dikali 3.500 per 100 gramnya. Lalu uh, akan uh, button akan mencek apakah modal cukup apa tidak. Jika tidak cukup, akan muncul slow message modal Anda tidak cukup. Lalu stok yang di-input dapat tampil di listbox 4. Dan total modal yang ada di edit 3 akan berkurang sesuai dengan stok yang di-input. Lalu setelah pengguna menginput modal, modal yang terpakai akan terinput ke listbox 5, yaitu listbox modal terpakai. Saat sistem mencatat modal terpakai, sistem juga mencatat tanggal pengguna menggunakan modal yang ia pakai. Lalu riwayat pembelian kelapa sawit untuk gudang juga tercatat di riwayat pembelian stok, yaitu listbox 9, listbox 10, dan listbox 11. Setelah semua stok terinput, semua stok akan dijumlahkan di edit 4. Selanjutnya itu setelah kelapa sawit diproses, ia akan dipindahkan ke dalam wadah. Pengguna akan mengisi jumlah jumlah stok yang akan diinputkan di dalam wadah, lalu klik button 3. Lalu cek apakah stok gudang mencukupi atau tidak. Jika tidak, akan muncul show message. Lalu jika cukup, stok kelapa sawit akan diambil dari listbox 4 menggunakan struktur data stack, dengan yaitu mengambil yang terakhir kali diinputkan. Dan total stok di edit 4 juga akan berkurang sesuai dengan stok yang diambil untuk di wadah. Lalu setelah semua stok dikumpulkan, stok di wadah akan dijumlahkan dan akan tertera pada edit 5. Proses selanjutnya yaitu penjualan. Pengguna akan mengisi edit 9, edit 10, dan edit 11 tergantung permintaan pelanggan. Untuk edit 9 yaitu jumlah pelanggan, jumlah barang yang ingin dibeli pelanggan yang
ukuran kecil. Edit 10 dibeli pelanggan dalam ukuran sedang, dan edit 11 yaitu jumlah minyak yang dibeli pelanggan untuk ukuran besar. Dan setiap ukuran sudah memiliki harga masing-masing dan juga ukurannya. Untuk yang kecil harganya 10.000 per 250 gram, yang sedang 15.000 per 500 gram, dan yang besar yaitu 20.000 per 1.000 gram. Lalu setelah pengguna menginputkan jumlah barang yang ingin dibeli pelanggan, pengguna akan menekan button pesan. Lalu akan muncul berapa jumlah pesanan dari pelanggan pada edit 12. Setelah pengguna menekan button pesan, semua aktivitas di penjualan akan tercatat di riwayat penjualan. Semua produk yang dibeli pelanggan akan tercatat di listbox 12, jumlahnya di listbox 13, tanggal pembeliannya di listbox 14, dan juga harga jualnya di listbox 15. Setelah melayani pelanggan tersebut, pengguna dapat meriset kembali bagian proses penjualan dan dapat digunakan untuk pelanggan-pelanggan selanjutnya. Lalu langsung saja kita ke bagaimana cara memprompt ChatGPT untuk membuat program menggunakan pelan C++ Builder Text. Pertama-tama, sebelum memberikan alur program dan juga GUI program, saya akan menjelaskan kepada ChatGPT bahwa saya akan membuat aplikasi manajemen usaha sederhana menggunakan pelan C++ Builder Text. Program ini memiliki beberapa fitur yaitu setter modal, pembelian stok, penjualan, dan juga rekapitulasi data. Saya menggunakan komponen UI visual seperti edit, button, date time picker, dan menyimpan data menggunakan linked list. Tolong bantu saya membuat kode untuk setiap fitur. Saya akan menjelaskan alur aplikasinya. Lalu, setelah itu, ChatGPT menjawab, "Baik, saya akan membantu. Silakan jelaskan alur aplikasi manajemen usaha yang Anda buat." Dan ChatGPT juga menyarankan saya untuk menjelaskan komponen-komponen yang saya gunakan untuk setiap fitur di aplikasi saya. Dan juga ChatGPT memberikan saran lain yang jika ingin ditampilkan di listbox atau komponen-komponen lainnya yang tidak saya tampilkan di aplikasi program saya. Setelah itu, saya memberikan GUI dari program saya dan memberikan alur untuk bagaimana cara menggunakan program yang saya buat. Untuk alur pertama yaitu input dan riwayat modal. Pada GUI yang saya berikan, terdapat edit 1, button 1, listbox 1, 2, 3, dan edit 13. Untuk setiap elemen-elemen, saya sudah memberikan perintah-perintah dan fungsinya masing-masing. Dan setelah saya mengirimkan perintah pada ChatGPT, ChatGPT langsung menjawab dengan menjelaskan secara singkat alur logika program saya, dan juga langsung memberikan struktur datanya, dan langsung memberikan codingannya. ChatGPT juga menyarankan saya untuk membuat linked list seperti ini,
Dan ini codingan lengkapnya dari ChatGPT. ChatGPT juga memberikan beberapa tips yang bisa membantu saya dalam mengerjakan program saya. Dan untuk codingan ini, kita bisa langsung menyalinnya dari ChatGPT ini langsung ke Borland. Lalu untuk contoh prompt selanjutnya yaitu saya minta ChatGPT untuk membuat stok kelapa sawit di gudang. Di edit 2 saya memerintahkan untuk menambahkan stok di gudang, lalu button 2 untuk menginput stok yang dibeli, dan ketika ditekan modal otomatis berkurang dan modal yang terpakai otomatis terisi. Lalu listbox 7 menerima input stok dan edit 3 yaitu menjumlahkan hasil input listbox 7 dan akan berkurang jika stok diambil untuk di wadah. Dan seperti sebelumnya, ChatGPT juga menjelaskan bagaimana alur logika program saya terlebih dahulu, baru setelah itu menampilkan codingannya. ChatGPT juga menjelaskan elemen-elemen atau komponen-komponen apa saja yang terdapat pada komponen apa saja yang terdapat pada group box yang saya perintahkan. Kita juga bisa langsung menyalin codingan ini ke Borland. Selanjutnya saya prompt GPT untuk membuatkan fitur stok kelapa sawit yang sudah diproses di gudang lalu dipindahkan ke wadah. Saya menjelaskan bahwa untuk edit 4 yaitu edit untuk menambahkan stok di wadah, button 3 untuk menginput stok di wadah menggunakan single English yang diambil dari listbox 7 tadi menggunakan struktur data stack. Dan ketika ditekan, stok gudang otomatis berkurang. Listbox 8 menerima input stok di wadah dan edit 5 yang menjumlahkan semua stok di wadah pada listbox 8. Lalu ChatGPT menjelaskan alur program saya pada bagian pengambilan stok untuk di wadah dan memberikan codingannya yang sesuai. Saya juga sudah mengcopy codingan ini dan mempastenya di Borland C++ Builder 6. ChatGPT juga menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan di bagian proses input stok ke wadah. Proses selanjutnya yaitu proses penjualan minyak sawit tersebut. Penjualan minyak yang sudah diproses di wadah tadi dan sudah menjadi minyak. Pertama, di edit 6 yaitu untuk menginput pembelian minyak ukuran kecil. Edit 7 untuk menginput pembelian minyak ukuran sedang. Edit 8 untuk menginput pembelian minyak ukuran besar. Pada edit 9, hasil edit 6 dikali dengan 250 yang otomatis terisi. Edit 10, hasil 7 dikali 500 yang otomatis terisi. Edit 11 itu hasil edit 8 dikali 1000 yang otomatis terisi. Dan edit 12 yang merupakan hasil penjumlahan dari edit 9, edit 10, dan edit 11. Lalu button 4 yaitu button untuk menjumlahkan edit 9, edit 10, edit 11 ketika ditekan otomatis untuk mengisi listbox 12 dan listbox 13. Dan selanjutnya itu button 5 untuk mereset semua proses penjualan.
di bagian yang 200, 500, dan 1000 itu uh, ukuran untuk minyak ukuran kecil 250, ukuran sedang 500, dan ukuran besar 1000. Berikut harga dan ukuran minyak sawitnya, yaitu yang kecil 10.000 per 250 gram, yang sedang 15.000 per 500 gram, dan yang besar 20.000 per 1000 gram. Dan berikut alur kerja pada proses penjualan berdasarkan ChatGPT. Lalu ChatGPT memberikan codingan lengkap dari button 4 atau button penjualan. Lalu pada button 5, yaitu button untuk meriset semua proses penjualan. ChatGPT juga memberikan catatan agar tidak terkena crash jika input kosong. Yang terakhir yaitu fitur riwayat penjualan. Pada listbox 12, listbox tersebut mencatat produk yang diinputkan di edit 6, edit 7, dan edit 8. Listbox 13 yaitu jumlah produk yang diinputkan di edit 6, edit 7, dan edit 8. Listbox 14 itu tanggal atau hari apa produk di edit 6, edit 7, edit 8 dibeli oleh pelanggan. Dan listbox 15 itu diinputkan di edit 9, edit 10, dan edit 11. Setelah itu ChatGPT menjelaskan fungsi masing-masing dari komponen di riwayat penjualan seperti berikut, dan contoh outputnya jika sudah di running. Dan juga kode riwayat penjualan yang ternyata sudah ada di button 4. Lalu pada saat saya running, ternyata pada button 4 terjadi error. Lalu saya mengopi kembali semua codingan di button 4 dan menanyakan pada GPT. Pada bagian ini terjadi error, perbaiki codingannya. Lalu GPT menjawab dengan beberapa kemungkinan penyebab error pada button 4 saya, dan juga ChatGPT memberikan kode yang sudah diperbaiki berdasarkan error yang ditemukan. Dan ChatGPT juga memberikan beberapa saran kepada saya ketika terjadi debugging. Dan ketika saya copy dan running kembali di Borland, button 4 sudah bisa di running dan tidak terjadi error. Baiklah, sekarang saya akan menemukan program AI saya yang berdasarkan ChatGPT. Pertama, saya memilih tanggal dulu, karena hari ini tanggal 3, jadi saya memilih tanggal 3, dan menginputkan modalnya sebesar 1 juta, dan modal tersebut
uh, uh, muncul pada Listbox 2. Tapi saya masih merasa kurang karena modalnya masih terlalu sedikit, jadi saya menambah lagi modal sebanyak 2.500.000. Saya modalnya masih dirasa kurang, jadi saya menambahkan lagi 3 juta. Sekarang saya rasa modalnya sudah cukup, lalu saya akan beralih ke stok kelapa sawit untuk di gudang. Untuk gudang saya akan membeli stok sebanyak 1.000 gram, dan modal di edit 2 akan langsung berkurang, dan modal yang terpakai juga langsung muncul di listbox 5. Dan pada riwayat pembelian stok terdapat harga stok yang saya beli dan juga jumlah atau berat stoknya yang saya beli, dan juga tanggal saya membeli stoknya. Untuk ukuran gudang saya masih merasa kurang, jadi saya tambahkan stok untuk di gudang lagi sebanyak 800. Dan seperti tadi, total modalnya berkurang, modal terpakainya langsung tertulis, dan riwayat pembelian stoknya juga langsung tercatat. Saya tambahkan lagi. Karena modal yang saya miliki tidak cukup untuk membeli stok sebanyak 500 gram, maka muncul show message modal tidak cukup. Lalu saya mencoba dengan modal yang lebih kecil. Lalu kelapa sawit di gudang akan diproses dan selanjutnya akan dipindahkan ke dalam wadah. Pada stok kelapa sawit di wadah, saya hanya mengambil sebesar 1.000, mengambil sedikit saja, yaitu 700 gram. Dan pada listbox 7, stok yang ada pada gudang tadi berkurang sesuai dengan aturan struktur data stack, yaitu last in first out. Jadi yang terakhir masuk ke dalam listbox 7, ia akan pertama kali diambil. Dan pada total berat di gudang juga berkurang menjadi 1.150, karena saya mengambil 700 gram. Lalu saya mengambil lagi sebanyak 500 gram, dan pada stok pada gudang di listbox 7 juga kembali berkurang menjadi 650. Selanjutnya kita ke bagian penjualan. Saya akan pelanggan ingin membeli minyak ukuran kecil 1 dan juga besar 1, sedang 1, yang harganya jika hanya itu, dan itu saya pesanan pelanggan, maka saya akan menekan button pesan dan akan muncul berapa total harga dari pembelian pelanggan tersebut. Dan riwayat penjualan akan muncul di sini. Produk yang dibeli juga muncul di listbox products ini,
jumlahnya juga ada di sini, dan untuk harga dan tanggalnya juga ada tergantung dengan pro pro produk yang dibeli oleh pelanggan atau minyak yang dibeli oleh pelanggan. Lalu jika sudah selesai dengan pelanggan tersebut, maka saya dapat meriset proses penjualan dan mengulang lagi. Baik, segitu saja demo program saya. Selanjutnya yaitu kelebihan ChatGPT dalam membuat program menggunakan Borland C++ Builder 6. Kelebihannya pertama yaitu ChatGPT dapat menyusun logika program. ChatGPT membantu menjelaskan alur logika pemrograman dalam C++, mulai dari dasar hingga struktur yang lebih kompleks, seperti fungsi, loop, hingga struktur data. Yang kedua, ChatGPT memberi contoh kode yang cepat. Saat pengguna menghadapi kesulitan menulis kode dalam Borland C++ Builder 6, ChatGPT bisa memberikan contoh kode yang dasar seperti penggunaan button, label, atau timer dalam format yang mudah dimengerti. Yang ketiga, pengguna dapat belajar secara mandiri. ChatGPT dapat menjelaskan konsep-konsep C++ dan cara kerja komponen Borland C++ secara interaktif, cocok untuk bagi pengguna yang ingin belajar mandiri tanpa tergantung pada buku atau tutor. Yang keempat, efisiensi pembuatan skrip. Untuk program sederhana, ChatGPT bisa menghasilkan kerangka awal program dengan cepat, hingga bisa menghemat waktu untuk mencari referensi yang dasar. Yang terakhir yaitu sumber bantuan 24/7. ChatGPT tersedia kapan saja tanpa batasan waktu. Berbeda dengan dosen atau tutor manusia yang memiliki keterbatasan waktu. Selanjutnya yaitu kekurangan ChatGPT dalam membuat program menggunakan Borland C++ Builder 6. Yang pertama, ChatGPT kurang familiar dengan IDE lama. ChatGPT cenderung lebih akurat dalam memberikan bantuan untuk IDE modern. Sedangkan Borland C++ Builder 6 adalah software lama yang mungkin tidak banyak didokumentasikan secara eksplisit dalam melatih model AI ini. Yang kedua, tidak bisa menjalankan atau menguji kode. ChatGPT hanya bisa memberikan kode berdasarkan prediksi teks. Ia tidak bisa menjalankan program secara langsung untuk menguji apakah kode yang diberikan berhasil di-running di Borland C++ atau tidak. Yang ketiga, kodenya kadang perlu penyesuaian manual, karena tidak semua komponen visual Borland dikenalnya dengan tepat. Kode yang diberikan ChatGPT seringkali perlu diedit agar bisa dijalankan di IDE tersebut. Misalnya, format penamaan komponen, event handler, atau struktur form. Yang keempat, ChatGPT tidak bisa mengakses proyek lokal atau error specific ID. ChatGPT tidak bisa melihat langsung struktur project, error message, atau file CCP atau di FM yang sebenarnya yang digunakan dalam Borland C++ Builder, sehingga bantuan yang diberikan bersifat umum. Dan yang terakhir yaitu potensi kesalahan kode. Meskipun sebagian besar kode dasar bisa benar, namun ChatGPT bisa saja membuat kesalahan sintaks atau struktur, terutama jika diberikan permintaan yang kompleks yang spesifik terhadap fitur tertentu dari Borland. Jadi kesimpulannya yaitu penggunaan ChatGPT dalam membantu pembuatan program dengan Borland C++ Builder 6 memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam memahami logika dasar pemrograman, menyusun kerangka kode, serta menjawab pertanyaan teknis secara cepat dan interaktif. ChatGPT juga menjadi alat bantu belajar mandiri yang efisien dan selalu tersedia. Namun demikian, mengingat Borland C++ Builder 6 merupakan IDE yang cukup lama, ChatGPT memiliki keterbatasan dalam memberikan dukungan teknis yang spesifik, termasuk dalam hal debugging, kompletabilitas, komponen visual, dan juga penanganan error kelas IDE tersebut.
Oleh karena itu, hasil kode dari ChatGPT tetap perlu ditinjau dan diuji secara manual. Baiklah, sekian saja presentasi program AI dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf jika terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.